有天，手的木，这个的木，这个木的，这手的，你们有木的木，我最能为啥？Kalau nggak aku Indo guys. Bawa sekilo pertama nasi hengkan yang dua ini enggak sakitnya bacanya apa sih bacanya gimana coba Kayak gini ya nih Teman yang kayak gini ya coba kira dulu terus main kayak gini sama kalau ini kan taruh sini kan sini ayo parah taruh sini jam terus diginiin nanti enggak tuh kayak gini saya nggak terlalu suka ya sama skill ini karena itu lemah banget ultinya kemana Berat ikutnya arah kita sama ya oke yuk kita aja copot guys yuk main golf dari sini ya nah gimana kak sini ya kamu sini ya ini kayak apa kamu sini deh kamu situ aja kamu lewat situ ini kayak apa gitu ya diam ya ini musikan duduknya kamu gak yang kayak gitu jangan kayak gitu jalannya sulit banget bukan kayak gitu Ruth kamu duduknya kayak apa gini nih kamu duduknya tuh kayak gini lah kayak gini ini mulu mungkin mantap agak merah nih hal latihan yaitu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat kita bagi rata pasal 1 ayat 12 sampai dari yang saya pesan Tuhan Yesus kepada 10 maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. ini ada 10 jadi namanya Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya satu jalan sabar jauhnya dari Yerusalem. Dari kebanyakan dari nanti kalau kita diginiin Haden diginiin bilang maksud dia nggak dia minta kita tuh jangan kalau kena kayak gini kalau tumpuk kamu ambil ini kan kalau kita 12 kita bisa melihat tentang ikan itu pasti Tuhan garisnya angkat ya Ruth garisnya angkat gak sampai bergabung Yerusalem aku pertama yang dijanjikan oke harus kedua lagi ya setelah mereka tiba di kota jangan sampai bergabung kalau mereka ketemu taruhnya sekali terus ya tempat mereka menumpang ini tempat mereka menumpang dulu ya aku perjamuan malam ini di sini kan? Kalau kita perhatikan sejarah
Jadi Yesus sebelum mati di atas kayu salib mengadakan perjamuan di rumah ini, menumpang di rumah. Ini ke-12 murid, ke-11 murid ya. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas. Ini saudara dengan ini. Dan Yohanes ini saudara dengan Yakobus. Tidak tahu kenapa Lukas itu memisahkan. Seharusnya itu jadi Petrus dan Andreas sebenarnya, seperti panggilan Tuhan itu. Saudara kalau sudah lihat Injil Matius pasal 1, pasal 2 itu perhatikan. Kalau kita melihat Yohanes itu berdampingan dengan Yakobus karena ini bersaudara, kakak beradik. Demikian juga Petrus ini dengan Andreas, ini juga kakak beradik. Tapi Lukas menulisnya agak berbeda. Tidak apa-apa, saudara. Ini tulisan Lukas, saudara. Kisah para Rasul itu tulis oleh Lukas, saudara. Lukas punya sahabat yang setia, sahabat yang kenal baik, sahabat bisa dikatakan dia rekan kerja dalam pelayanan, yaitu yang bernama Theophilus. Kalau saudara baca pasal 1 ayat 1 itu dia katakan begini, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Lukas memperhatikan dengan sahabatnya Theophilus. Nah, saudara, sekarang saya kasih tahu kisah para rasul sama Injil Matius ditulis oleh Lukas bukan Injil Matius, Injil Lukas, saudara. Itu sebenarnya kalau kita perhatikan sejarahnya, lebih dulu kisah para rasul yang ditulis, saudara. Jadi kisah para rasul ditulis dulu, dia punya sahabat yang baik, Lukas itu dengan Theophilus, supaya Theophilus itu menjadi percaya kepada Kristus. Ini adalah sahabat yang baik. Makanya dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ini menunjukkan bahwa Injil sama kisah para rasul lebih dulu ditulis oleh Lukas, itu kisah para rasul, baru Injil ditulis belakangan. Nah, sekarang kenapa kok justru Injil lebih dahulu daripada kisah para rasul di belakang? Itu yang menulis, saudara, kanonisasi. Penulisan itu yang oleh bapak-bapak gereja itu, ya kita lebih dulu ditulis Injil dulu lah, jangan kisah para rasul. Injil dimasukkan dalam nominasi pertama. Makanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu pertama. Baru kisah para rasul menyusul. Ini Lukas yang menulis. Lukas itu baik. Lukas itu luar biasa. Seorang dokter yang menanggalkan profesionalnya karena dia mengenal dengan Kristus. Makanya setelah dia kenal dengan Kristus, ilmu yang dia miliki tidak pernah ditonjolkan, pasti dengan Kristus. Dia lebih ajaib, dia lebih dahsyat daripada aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Aku hanya bisa menyembuhkan, dia bisa memulihkan segala sesuatu. Itu Kristus. Hanya kita perhatikan, saudara. Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yunus. Ini bukan Yudas Iskariot, saudara, tapi Yudas anaknya Yakobus. Itu, saudara. Jadi ini 11 murid itu, saudara, yang mendapatkan mandat yang luar biasa oleh Kristus. Tunggu, ya, nantikan janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, dia kasih satu